Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mengincar siapa saja. Modus baru para pelaku pun semakin beragam. Selain penegakan hukum dan upaya preventif, pemerintah juga terus berupaya melakukan pencegahan perdagangan orang. Lalu bagaimana menyikapi dan juga tips untuk dapat menghindari jebakan dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini? Mari kita bahas bersama. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Indonesia meningkat pada tahun pertama pandemi COVID-19. Lebih dari 40 juta orang di dunia menjadi korban TPPO pada 2020. 1 dari 4 orang korban TPPO adalah anak-anak. Sekitar 80% korban TPPO yang masih berusia anak-anak ini dieksploitasi juga secara seksual. Modus TPPO diantaranya melakukan rekrutmen pekerja migran di luar negeri, lalu melakukan penipuan melalui teman dan juga keluarga, hingga melakukan perkenalan melalui media sosial untuk melancarkan penipuan terhadap korbannya. Agar terhindar dari jebakan sindikat TPPO, ada beberapa cara yang bisa menjadi catatan Anda. Di antaranya, Anda patut curiga dengan lowongan kerja yang disebarkan melalui akun pribadi atau akun perorangan. Lalu ada baiknya Anda mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Anda juga perlu waspada dengan iming-iming gaji tinggi, namun dengan syarat kerja mudah. Pelajari juga syarat hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Sementara pencegahan terhadap kasus TPPO, Satgas Pemberantasan TPPO Polri, sejak 5 Juni hingga 19 Juli di tahun 2023 ini telah menyeret 829 tersangka dan menyelamatkan lebih dari 2.100 korban TPPO. Mayoritas kasus TPPO terkait pekerja migran, perbudakan, eksploitasi seksual, hingga anak buah kapal. Dengan semakin banyaknya modus-modus baru yang bermunculan dan kasus yang kian kompleks, pencegahan dan penanganan TPPO harus fokus dan menjadi urgensi bersama. Bukan hanya pemerintah dan para penegak hukum, namun juga masyarakat, terutama para generasi muda, untuk lebih waspada dan tak terbuai dengan iming-iming palsu para pelaku.